Dari banyak ini. Banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat sore daerah NTB dan tentu Pak Kapolda beserta segenap jajaran kaitannya dengan isu yang sekarang jadi perhatian masyarakat luas, di mana saya tadi mendapatkan penjelasan sekaligus pertama-tama saya ingin mengapresiasi Pak Kapolda, rasa hormat kepada Pak Kapolda dan jajarannya, tentu Nusa Tenggara Barat, tentang pedoman pelayanan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, bagaimana melayani penyandang disabilitas. Tadi saya juga bertemu dengan pengacaranya Mas Agus, saya tanya tentang sepintas gitu, tidak ada dialog secara khusus, tapi yang ada dialog nanti dengan pengacaranya. Hanya itu aja, dan saya tanya apakah kondisi baik-baik aja, dia bilang baik-baik. Sebatas itu saya tadi. Selebihnya kita dialog dengan pengacaranya apakah hak-haknya bisa dipenuhi. Beliau mengatakan dipenuhi dan dilayani sangat baik menurut pengacaranya. Selebihnya mungkin bisa dijelaskan, mungkin ada tambahan. Dengan begitu saya yakin bahwa proses yang dilalui Mas Agus di Polda NTB ini dilakukan dengan suatu kehati-hatian, suatu ketelitian, tahap demi tahap, dan akhirnya menentukan keputusan-keputusan yang semua kita sudah tahu dan nanti akan dijelaskan secara langsung oleh Pak Kapolda. Jadi sekali lagi Pak Kapolda, saya apresiasi, saya rasa hormat saya, terima kasih. Jadi proses ini berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan hukumnya jalan, sementara layanan terhadap penyandang disabilitasnya juga terpenuhi. Saya kira ini. Kegiatan untuk melakukan tambahan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka atas nama Agus. Jadi ada sampai saat ini pemeriksaan masih tetap berjalan. Dan hari ini juga tersangka didampingi dengan pengacara yang baru hari ini, dan sudah kita terima surat kuasa pendampingan dari pengacara yang baru. Itu aja, karena pemeriksaan belum selesai, masih tahap proses pemeriksaan sampai saat ini. Terus untuk terkait dengan pemenuhan, salah satu kemarin kita sudah koordinasikan bahwa kita memperhatikan tersangka, salah satu itu adalah tahanan rumah. Sebenarnya ini merupakan bagian dari kami memperhatikan hak-haknya dari pelaku. Kenapa kami perhatikan? Karena memang di Polda, rumah tahanan kita yang terbatas belum menyediakan itu. Salah satunya tentu adalah kita melakukan tahanan rumah untuk bisa memperhatikan hak dari pelaku itu sendiri. Itu hanya satu korban ya? Enggak, itu korban-korban dewasa yang memang sudah memberikan keterangan. Ada berapa banyak? Ada 5. Ada 5 orang yang sudah mengajukan atau? Iya, 5 orang korban dewasa yang sudah mengajukan. Itu BAP ini sudah lengkap? Iya, sudah. Dan total yang sudah memberikan keterangan kan sebenarnya ada 7 ya. Tapi 2-nya memang adalah korban anak dan itu menjadi dampingan dari LPA. Kalau yang hari ini? Kalau hari ini ada pemeriksaan juga nggak? Untuk hari ini untuk korban tidak ada, untuk korban saksi tidak ada. Hari ini pemeriksaan tambahannya untuk tersangka aja sih tadi. Sudah dikabulkan LPSK atau hanya baru proses? Kami masih dalam proses untuk pemenuhan dokumen untuk LPSK-nya. Ada ancaman, ada korban?
Sebenarnya ancaman secara langsung yang diterima oleh korban sih tidak ada. Cuma kan dengan ramainya ini kan korban masih tetap dapat akses melihat bagaimana pro kontra yang ada di masyarakat juga kan. Dan itu yang sebenarnya membuat korban juga benar-benar masih dalam kondisi yang cukup trauma sampai sekarang. Bahkan memang belum berani sama sekali untuk muncul sedikit pun gitu ya. Jadi memang masih dengan perwakilan dari kami pendamping. Tapi kan bagaimanapun walaupun tidak ada ancaman secara langsung kan tetap perlindungan untuk korban itu kan perlu untuk dijamin ya, seperti itu. Makanya kami tetap kemudian para korban untuk mengajukan perlindungan itu ke LPSK. Oke, Mbak, apa alasan para korban kok baru melapor sekarang, Mbak? Sebenarnya kalau untuk korban yang melapor, si pelapor itu kan sudah langsung ya. Jadi terjadi kan itu di tanggal 7 Oktober. Dan korban itu langsung melapor saat itu juga di hari yang sama. Tidak ada penundaan sebenarnya. Nah, korban-korban lain kenapa baru muncul sekarang? Tentu ini sebenarnya adalah sesuatu yang ya bisa dilihat sendiri sekarang kan dengan adanya satu korban yang sudah berani aja, masyarakat masih banyak yang sulit percaya gitu. Jadi ketakutan korban untuk kemudian tidak ada orang yang percaya itu sebenarnya yang membuat korban akhirnya selama ini banyak yang kemudian tidak muncul juga gitu. Tapi justru dengan kekuatan si pelapor ini yang sampai sekarang masih kuat untuk terus meneruskan proses hukum ini sebenarnya yang justru memotivasi korban-korban lain untuk berani speak up. Ya, artinya Wah, ada banyak ini. Hah? Adit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat sore daerah, NTB, dan tentu Pak Kapolda beserta segenap jajaran kaitannya dengan isu yang sekarang jadi perhatian masyarakat luas. Di mana saya tadi